Udah. Selamat sore, kami dari kelompok PBO. Kami di sini ingin sebelumnya kami akan membahas tentang tugas kemarin tentang garden. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Lydia Maresta dengan NIM 2019-0801 068 dan ya perkenalan masing-masing Saya aja. Farizi 2019-0801-266. Saya Nilam Nur Cahya, NIM-nya 2019-08-01-096. Saya Clara Pintardi, NIM 2017-08-03-048. Dan satu lagi Frantika Boru Samosir, karena sinyalnya kurang baik di daerahnya, jadi mohon maaf ada gangguan. Mungkin bisa dilanjut, Resta. Oke, di sini sebelum masuk ke pemrogramannya, kita sedikit mau menjelaskan tentang materi di pertemuan 12 dan pertemuan 13 ini. Sebelumnya, untuk materi Java JUI akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada Java Swing, yang akan dijelaskan oleh Kak Clara. Silakan, Kak Clara. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Java Swing. Java Swing adalah untuk membuat antamuka grafis di Java, maka Anda dapat menggunakan Java Swing yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis jendela. Java Swing dibangun atas API AWT, yang artinya Abstract Windowing Toolkit. Berbeda dengan Java AWT, Java Swing menyediakan fitur platform independen dan komponen yang ringan. Packaging Java Swing menyediakan kelas untuk API Swing Java seperti JButton, JTextFile, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, dan menu JColorCursor, dan sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Frantika. Silakan, Frantika. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Karena terkendala jaringan, saya memperkenalkan diri ulang. Baik, perkenalkan nama saya Frantika Boru Samosir, NIM 2019-08-01-237. Di sini saya akan menjelaskan itu apa AWT dan apa event di Java. AWT itu merupakan package dari Graphical User Interface atau GUI yang menangani event dengan interface yang disebut event listener. Setiap event terdapat interface listener yang harus diisi ke dalam kelas dari objek yang akan menerima event. Listener akan menetapkan metode yang didefinisikan untuk menerima jenis event tersebut. Metode ini akan dipanggil dan dijalankan ketika event terjadi. Metode instant, get started, dan get action command tersebut didefinisikan di kelas event object. Setiap kelas Java yang mengimplementasikan interface harus mendeklarasikan ulang semua metode yang dimiliki oleh interface yang mengimplementasikan, sekalipun metode tersebut tidak digunakan atau tidak diberi kode penanganan event. Metode-metode dari interface listener bisa kita ambil contohnya dari action performance dari interface action listener yang dideklarasikan ulang di objek pendengar tersebut, juga dengan handler. Event di Java itu merupakan respon dari program ketika user melakukan tindakan terhadap graphical user interface atau GUI tertentu dalam aplikasi, agar komponen graphical user interface yang kita buat dapat menghasilkan event ketika ada interaksi dari user terhadap graphical user interface, seperti menekan tombol keyboard, menggerakkan mouse, dan sebagainya.
Diperlukan listener untuk melakukannya. Dengan adanya listener ini, event yang dihasilkan dari graphical user interface dapat merespon dari suatu interaksi yang ditujukan kepada suatu instruksi program. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu elemen-elemen pada event. Elemen-elemen pada event terbagi dua, yaitu ada elemen event sorter dan elemen event handler. Sedangkan elemen event sorter itu merupakan pembangkit sebuah event. Contohnya bisa kita ambil klik mouse pada button akan membangkitkan sebuah action event. Button tersebut berfungsi sebagai event sorternya. Baik, elemen event handlernya merupakan metode yang menerima semua objek event, mendeklarasikan kemudian memproses interaksi dengan user. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Sebuah exception handling. Apa sih exception handling itu? Exception handling itu merupakan mekanisme yang diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk mengatasi dari exception handling? Untuk menanggulangi exception itu biasanya kita menggunakan konsep cabangan yang dibuat akan menjalankan suatu perintah ketika ada kasus di luar yang seharusnya tidak terjadi atau tidak diinginkan. Di dalam pemrograman Java ada konsep lain yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi exception dan error yang bisa saja terjadi ketika program dijalankan. Konsep tersebut adalah try change. Konsep ini memungkinkan suatu kumpulan perintah dijalankan disimpan di bagian try. Dan ketika terjadi exception, maka perintah di bagian change akan dijalankan. Nah, untuk dalam exception ini mempunyai beberapa kategori atau punya dua kategori. Yang pertama itu ada checked exception dan unchecked exception, dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nilam. Dan saya akan melanjutkan materinya tentang kategori exception. Itu yang pertama ada exception adalah exception yang terjadi dan di-detect ketika complaint type. Ketika program akan dikompilasi dan dijalankan, lalu program tersebut akan menghasilkan exception, maka kita sebagai programmer bisa mengantisipasi hal exception tersebut. Apabila tidak ditangani, maka exception tersebut akan menyebabkan complaint error atau program tidak dapat dijalankan. Salah satu contoh dari itu ada pada kasus penggunaan file manager untuk melakukan pembacaan file. Terus selanjutnya yang kedua ada unchecked exception, adalah exception yang terjadi dan baru diketahui pada saat program dijalankan, sehingga memungkinkan programmer tidak bisa mengantisipasi terlebih dahulu untuk menangani exception jenis ini. Programmer juga harus menentukan exception yang ingin ditangkap untuk menyesuaikan dengan exception yang terjadi. Contoh kasus untuk unchecked exception itu adalah exception array in the out of box yang akan muncul apabila ada pengaksesan data di array yang tidak sesuai dengan ukuran maksimum array-nya. Selanjutnya akan dijelaskan programnya oleh Anggi. Ya, terima kasih untuk program. Ya, di sini saya membuat juga dari plan, data, dan lain.
Garden dan main. Jadi main ini biasanya saya gunakan untuk menjalankan program. Jadi program berjalan di main. Untuk library-nya saya menggunakan scanner dan array list. Jadi fungsi dari scanner dan array list itu untuk menampung class plan array yang nanti dibuat. Jadi sebelum kita buat programnya, kita jalanin dulu, maksudnya kita deklarasi dulu si garden. Deklarasi si garden, baru kita bisa jalanin programnya. Jadi dan sini juga saya buat interface garden. Itu untuk tampilannya. Jadi sebelum kita buat struknya, kita buat tampilannya. Kenapa namanya e-garden? Sebenarnya ini opsional, nggak ada kuncian atau nggak ada pakemnya untuk penamaan. Saya buat e-garden karena mempermudah kita ketika program ini error. Jadi interface error, jadinya gampang. Lalu yang kedua, kita juga buat konstruk dari si gardennya. Jadi kita bikin si garden ini buat tampung nama-nama tanamannya. Dari plan atau dari interface plan-nya. Dari sini gardennya di garden. Dan di sini saya bikin scanner new scan sama string nama. Ini buat tampung nanti apa yang kita ketik. Jadi ketika ketik apa, dia yang akan tampil gitu. Lalu di sini menggunakan apa lagi ya? Oh iya, untuk clear screen tadi, sini kan ada kodenya. Ini kode clear screen ini beda-beda. Jadi untuk kalau kalian menggunakan CMD, silakan search di Google untuk CMD-nya. Ini, jadi kalau misalnya menggunakan ini dan dimunculkan di CMD, kemungkinan error, jadi nggak bisa kebaca. Dan kenapa sih saya menggunakan clear screen? Jadi ketika kita memilih untuk memilih tanaman lalu mengisi air gitunya, beri air maksudnya, agar dia tidak menumpuk di tampilan. Jadi ketika masuk selesai, hanya itu aja yang ada di tampilan di screen. Di class plan juga di sini kan ada status tumbuh, jumlah air, jumlah pupuk, string name. Itu menggunakan tipe datanya integer. Display garden-nya juga untuk Nah, nih garden sama neuralis. Untuk display garden, dia menampung option dari apa yang akan kita input nantinya. Ini untuk tampilannya sih. Dan untuk tampilan awal tampilan nantinya yang akan dimunculkan adalah ini, tampilan akhirnya. Jadi display plan, status, nama, air, pupuk, dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Kembali ke Resta. Demikian yang bisa kami presentasikan. Apabila ada yang kurangnya kami mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih.